Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yoko Suryo, Kepala Desa Munyul di podcast Sadesa. Alhamdulillah malam ini kita mengundang tamu dari Yayasan Al-Haj, Yayasan Yatim Piatu di Kampung Cibantala, Desa Munyul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Nah, alhamdulillah dengan berdirinya yayasan ini, pemerintah Desa Munyul sudah merasa terbantu di bidang sosial. Mungkin kita bisa berbincang-bincang dengan Bu Aisyah. Mungkin saya bisa perkenalkan, nama beliau adalah Bu Aisyah ya Bu ya. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol sekitaran tentang pergerakan atau kegiatan di Yayasan Al-Haj tersebut. Nah, mungkin Bu bisa sapa-sapa Bu rekan-rekan Ibu seperjuangan gitu. Mungkin kan yang namanya Yayasan Yatim Piatu itu ada perkumpulannya Bu nih. Nah, perkumpulannya nanti yayasan mana saja sih yang selama ini telah berjuang dengan Ibu bersama-sama untuk di kegiatan sosial. Nah, mungkin silakan Bu, kita sapa rekan-rekan semuanya supaya nanti rekan-rekan sekalipun bisa saling membantu, kita kolaborasi di bidang sosial gitu Bu. Silakan Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aisyah. Saya pendiri daripada lembaga kesejahteraan sosial anak di bidang sosial. Itu saya bergabung LKSA itu di Forum Komunikasi Panti Sosial. Itu dengan Pak Ketuanya Bapak Irwan Stefanus. Itu Ketua Penuai Pak. Apa itu Penuai Bu? Penuai Indonesia itu teh bergerak di bidang nafsa kalau nggak salah ya, Penuai. Coba nafsa itu apa? Saya belum ngerti nih Bu. Coba dijelaskan nafsa itu Bu. Nafsa itu apa ya, narkotika apa? Oh, jadi maksudnya yang itu yang kecanduan gitu. Oh, iya. Apa di bidang rehabilitasi, berkaitan dengan rehabilitasi ya, Bu ya. Gitu. Kemudian saya bergabung di Forum Komunikasi Panti itu tahun 2017 Januari awal. Januari tahun 2017. Nah, untuk berdirinya Yayasan Al-Haj ini di tahun berapa Bu? Berdiri Yayasan Al-Haj 2016 Oktober. Berarti 1 tahun baru masuk ke forum gitu Bu? Enggak 1 tahun, baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan pas awal Januari 2017 itu sudah punya izin dari Dinas Sosial. Berarti Dinas Sosial kerjasama Kabupaten, juga dengan Dinas Sosial Bu? Iya. Dinas Sosial. Kemudian bergabung di FKPS dengan beberapa LKS itu ya, ada semuanya. Kalau sekarang ada 41 lembaga kesejahteraan sosial itu se-kabupaten. Nah, di mana di sana tuh ada Wijaya Kusuma gitu ya. Itu Wijaya Kusuma itu yang dipimpin sama Bapak Ridwan Sobandi. Itu kalau di Forum Panti dia menjabat sebagai sekretaris Forum Panti. Oh, sekretaris ya. Kalau Yayasan Penuai tadi itu ketuanya, ketua Forum Panti. Ini suka dukanya Bu selama Ibu berjuang ini untuk apa? Untuk membantu masyarakat terutama yang yatim ya Bu. Kadang-kadang kan di dalam perjalanan itu ada saja hambatan Bu ya. Nah, sejauh mana dukungan, support dari masyarakat lingkungan, terus apa saja sih, kadang-kadang Ibu juga pasti yang namanya manusia Bu ya, ada merasa merasa gerah, kadang-kadang kan yang namanya orang itu tidak
tidak mendukung semua Bu ya. Ada aja pasti ada. segelintir ada Ya. aja itu menjadi tantangan ya. Ya. Mungkin suka dukanya Bu, Ibu mengelola lembaga ini Bu, bagaimana Bu? Ya, ya seperti yang dikatakan Bapak tadi, tidak semua orang Iya. mungkin ada ya, Nah, tapi kebanyakannya mah saya lihat banyak mendukungnya. Alhamdulillahirabbil gitu ya. alamin. Tapi hambatannya juga ada sih, apalagi pas di awal-awal gitu ya. Pas di awal-awal ya sempatlah ada kejadian gitu ya. Tapi ya saya tidak bisa sebutkan itu apa gitunya. Tapi Ibu tangguh ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Ini pemirsa nih si Ibu, alhamdulillah meskipun beliau itu seorang wanita tapi mentalnya itu saya rasa itu mental baja ini. Alhamdulillah bisa berdiri sampai sekarang, bisa bertahan sampai sekarang untuk apa di bidang sosial, bisa memperjuangkan untuk masyarakat terutama untuk yatim ya Bu ya. Ya. Karena kan selama ini siapa sih orang yang melek mau apa mengurus anak-anak yatim. Nah, sementara Ibu mau berjuang menyiapkan wadah untuk apa? Untuk mengambil, untuk mengumpulkan anak-anak yatim sehingga paling tidak Bu ya, kalau misalkan kita mensejahterakan kan masih tahap perjuangan Bu. Paling tidak kita memberikan apa yang kita bisa Bu ya. Nah, mungkin untuk saat-saat ini Bu, ada gak kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan anak yatim Bu? Mungkin barangkali Ibu bisa keluarkan, Ibu bisa utarakan sehingga kalau misalkan banyak penonton ya yang melihat nih, barangkali nanti kalau misalkan ada kegiatan atau acara santunan bisa ada apa namanya? Ada sentuhan hati Bu, hati nurani. Bisa berbagi, bisa menyumbangkan sebagian hartanya. Ya mudah-mudahan menyumbangkan hartanya itu ke Yayasan Al-Hajj kan. Nah, mungkin silahkan Bu diungkapkan ada kegiatan apa saja nanti. Ya, kalau kegiatannya mah itu seminggu sekali itu ada pengajian rutin buat anak-anak yatim. Seminggu sekali Bu? Ya, kalau itu rata-ratanya seminggu sekali, tapi seringnya mah sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Berarti 2 minggu sekali Bu ya. 2 minggu sekali. Yang itu mah udah rutin pasti Bu ya. ya. Ya rutin pasti itu mah, karena itu mah sudah program daripada LKSA Al-Hajj gitu ya. Nah, di samping ada apa ya Jumat berkah itu tuh ya, hari Jumat, setiap hari Jumat itu kegiatannya. Ada setiap hari Jumat Ya, itu setiap ada hari kegiatan Jumat santunan ada gitu. kegiatan santunan, kemudian pengajian untuk anak, kemudian ada pembinaan juga buat anak-anak gitu. Ada yang misalnya anak kalau punya masalah atau apa itu saya yang membimbing gitu. Bisa diungkapkan ke Ibu, nanti Ya, Ibu bisa yang memberi diungkapkan, pengarahan. ya, pengarahan. Jadi memang harus diarahkan gitu. Kalau misalnya anak-anak sekarang kalau tidak diarahkan, apalagi khususnya di bidang keagamaannya, tentunya bidang keagamaan, bidang pendidikan, akhlaknya, moralnya itu takut nanti Mengkhawatirkan gitu. mengkhawatirkan. Sedikit Bu itunya kurang kedengaran ya. Okay, nah, siap. Nah, alhamdulillah katanya itu Al-Hajj itu sudah berjalan, ada rutinitas. Setiap hari Jumat itu ada Jumat berkah. Nah, mudah-mudahan ini untuk kedepannya setelah kita melaksanakan podcast ini berkah Bu ya. Artinya berkah itu saya sebagai kepala desa mengajak kepada seluruh warga masyarakat Desa Munjul semampunya untuk menyisihkan harta. Kita bantu karena ini udah ada wadah, kita dorong bagaimana caranya sehingga masyarakat yang tidak mampu itu tidak selalu berharap dari program pemerintah yang berada di desa. Jadi kita kolaborasi Bu ya. Kolaborasi di desa tetap berjalan, tapi Ibu sebagai ketua dari lembaga Yayasan Al-Hajj pun bisa bersama-sama untuk melakukan sosial. Nah, mungkin di hari Jumat berkah, setiap hari Jumat saya sudah koordinasi, kemarin sudah podcast Bu dengan Pak Yayan, dengan Sekretaris Karang Taruna Desa Munjul. Itu udah menyiapkan rekening Karang Taruna Desa Munjul. Siapapun orangnya, meskipun bukan Desa Munjul, silakan kalau mau mendonasikan sebagian hartanya
itu 10.000 cukup. buat kami. Ya. Asalkan Banyak. Mungkin Bu, banyak we, cukup. 10.000 jangan malu-malu. Kalau banyak mah ya jadi. Insya Allah nanti di akun YouTube kami akan tampilkan nomor rekening Karang Taruna Desa Munjul. Insya Allah itu resmi untuk masyarakat. Jangan merasa ragu, jangan merasa ketakutan ketika mau menyisihkan. Insya Allah saya rasa saya pilih orang-orang yang amanah untuk bisa bekerja di bidang sosial. Mudah-mudahan masyarakat bisa sadar. Nah Bu, ini salah satu contoh Bu. Ini motivasi juga di kampung kami Bu, kampung saya terutama di KRW 01. Alhamdulillah sudah berjalan sama berjalan. Bu. Jumat Berkah juga sama, udah berjalan itu. Yang transfer itu kebanyakan itu di angka 10.000 Bu. Jadi kalau misalkan kita nih mau sedekah ke ibu hanya 10.000 itu kan yang namanya manusiawi Bu, ada rasa malu Bu ya. Tapi kalau misalkan sistem transfer itu kan nggak kelihatan Bu. Nah mudah-mudahan dengan inovasi yang telah dicanangkan, terus ibu juga sudah berjalan dari dulu. Sebetulnya kalau kita berbicara duluan mana sih, mungkin duluan ibu ya, karena ibu kan di tahun 2017. Mungkin kita nih, saya sebagai pemerintah desa, saya dorong nih supaya mutiara yang tersembunyi itu muncul ke permukaan gitu loh Bu. Maksud saya ibu duduk di sini itu. Nah mudah-mudahan dengan podcast ini masyarakat semua ini bahkan di luar Desa Munjul itu bisa melihat loh Bu, kegiatan di Desa Munjul itu sejauh mana. Oh ternyata ada loh gini kegiatan-kegiatan sosial, apalagi ini berkaitan dengan namanya anak yatim. Nah karena kita kan kalau berbicara nurani loh Bu, bagaimana sih perasaan seorang anak yatim Bu ya, ketika orang yang menyayanginya tidak ada. Tapi saya makanya salut sekali, kok ibu maunya padahal gaji juga nggak dapat kan. Ya Allah, nah inilah mungkin niat mulia ini yang menjadi spirit Bu Aisyah untuk bisa selalu eksis dan konsisten, istiqomah. Kalau bahasa agama itu istiqomah Bu ya. Mudah-mudahan ini akan selamanya Bu Aisyah istiqomah di dalam kegiatan-kegiatan sosial, terutama untuk anak yatim. Nah mungkin Bu, insya Allah Bu, persiapan apa saja sih kalau misalkan ada kegiatan dalam waktu dekat ini yang akan dilakukan Ibu, waktunya kapan, kegiatan sosial santunan yatim ini Bu? Bisa diceritakan Bu, biar semua orang itu pada tahu Bu. Ya mudah-mudahan ketika masyarakat banyak tahu, ada nilai sosialnya juga untuk bisa berbagi Bu. Silakan. Untuk kegiatan dalam jangka dekat, dalam jangka dekat ini mau ada santunan plus zikir tausiah bersama anak-anak yatim itu hari Jumat Pak, hari Jumat sekarang kan ya, tanggal 7 Mei. Tapi baca zuhur Pak. Baca zuhur. Ya, baca zuhur, jadi nggak buka bersama sekarang. Sampai sore kan, sampai maghrib. Sampai sore. Nggak sampai maghrib, sampai jam 4-an lah mungkin. Dikarenakan kan kalau misalnya buka bersama itu kan banyak Pak, se-desa 110 anak itu pulangnya Pak. Oh jumlahnya ada 110 ada Bu ya. 110. Nah untuk masyarakat Munjul ternyata anak yatim satu Desa Munjul itu ada di angka 110. Ya, ada 110. Yang Ibu kelola di lembaga Yayasan Al-Haj itu ternyata 110 Bu ya. 110. Itu persiapannya apa saja sih Bu? Persiapannya untuk hari Jumat itu untuk santunannya. Iya. Itu mulai dari persiapan apa yang akan dibagikan sampai sedetail mungkin Bu, kita bisa ceritakan sampai Ibu bisa mengungkapkan kekurangannya sih apa saja sih. Nah, syukur-syukur sih kalau misalkan semuanya rencana ini udah full 100% tinggal melaksanakan. Nah, kalau misalkan masih dalam angka kekurangan, ada kekurangan, kita buka aja Bu di sini Bu. Mudah-mudahan ketika kita bentuk transparansi, kita gak usah malu Bu, karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, karena ini untuk kepentingan dan sosial masyarakat Bu. Apalagi ini untuk anak yatim loh Bu. Nah, mudah-mudahan semua masyarakat bisa memahami apa saja sih Bu. Kalau misalnya saya tuh kalau mau ada kegiatan santunan tuh kendalanya tuh sih di itu Pak, di donaturnya gitu.
Nah, kalau misalnya Enggak, hari maksudnya ini, begini Bu, yang sekarang aja nih Bu, yang sekarang iya, yang sekarang mau maksudnya donatur itu berbentuk apa Bu, yang kekurangannya itu? yang sekarang tuh yang sudah ada, yang saya siapkan itu untuk anak-anak tuh mau bikin parcel Pak rencananya. Parcel Itu isinya tuh kue kaleng tengo, sedikit Bu ke depan. kue isi daripada parcel itu kue kaleng tengo, kemudian ada sirup sirup gitu ya, Ya. sirup ABC, kemudian ada roma kelapa, kemudian nanti akan ditambah lagi sama makanan yang lain lah, ada abon. Tapi itu udah ada kan Bu, udah siap yang itu mah. Udah, cuman kekurangan sedikit aja sih, masih kurang. Kalau kue kaleng untuk hari Jumat masih 12 kalengan lagi. Yang sedikit kurangnya. lagi lah, yang kurangnya. Kalau untuk roma kelapanya mah berapa lagi ya? Sekitar 20-an lah, 20-an lagi. Itu yang buat uangnya itu Bu, buat Kalau yang anak uangnya yatim. tuh belum ada. Belum ada ya? Nah, ini itu pemirsa kan. nih. Untuk semua masyarakat ternyata ada kekurangan Bu Dan- Aisyah belum dan ada nih uang untuk untuk santunan uangnya anak untuk yatimnya. uang santunan buat anak yatim, amplopnya lah. Tapi alhamdulillah ada sedikit Bu, kemarin Ya. dari Karang Taruna kan mau menyumbangkan Hmm. itu udah angka 1 juta. Ya. Terus ada sebagian donasi yang menyumbangkan itu dari kalau gak salah itu dari sekolah ya, dari sekolah SD. Katanya mau menyumbangkan ada 500. Alhamdulillah. Udah ada 1,5 juta, mungkin ada juga nih satu orang yang mau menyumbangkan 1 juta katanya. Ya, Udah ada 2,5 juta. Nah, Wah, mudah-mudahan kan kalau kita kalkulasi nih hitung-hitungan bagaimana kita merasa puas Bu, dalam arti puas itu bukan puas yang jelek Bu ya. ya. Kepuasan batin dalam kebaikan. Kalau kalkulasi di angka 2,5 juta kita bagi pakai amplop per 100 orang itu di angka hanya 20.000 lebih ya Bu. 20. Kalau saya rasa itu kan masih kurang ya Bu ya. Mudah-mudahan Mudahan bisa bertambah. Terus ada apa lagi nih Bu, persiapan yang ada tapi masih terhambat juga, masih kurang lagi. Penyediaan apa saja Bu yang telah menyumbangkan ke Yayasan Al-Hajj Iya. nih? Ada yang menyumbangkan ke Yayasan Al-Hajj tadi tuh apa ya, berbentuk itu embe gitu ya. Domba ya? Kambing. Oh, kambing. Kambing, 1 kambing itu diserahkan ke Yayasan Al-Hajj, tapi ya belum ada untuk apa ya, sayurannya. Samara kalau bahasa sayurannya. Sunda mah samara kan Bu, sama sayurannya. Sayuran, samara, beras. Beras belum ada Bu ya? Belum Nah. ada. Nah, mudah-mudahan Bu ya, Ya. semua masyarakat ini mendengar apa yang menjadi kekurangan. Mudah-mudahan kita ini berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dan maha kaya. Iya. ini kan belum finish, belum pada waktunya, masih ada jeda waktu perjuangan Bu. Iya. Mudah-mudahan dekat-dekat ini ukuran detik, ukuran menit, ukuran jam, bahkan hari itu bisa melesat Berubah Bu. ya. Berubah. Kita berdoa aja Amin semuanya. Pak, amin. Karena ya. ini untuk Ya. anak yatim, ini Iya. untuk anak yatim loh, bukan Insya untuk Allah ya, Pak. pribadi. Nah, harus mudah-mudahan. hakul yakin ya Pak ya. Insya Allah Bu. Nah gitu. Nah, silakan Bu, ada yang disampaikan lagi untuk kedepannya nih, Bu, cita-cita yang paling besar itu sejauh mana Bu? Iya, cita-cita Yayasan Al-Hajj khususnya di bidang LKSA Al-Hajj itu pingin ada rumah tahfidz yatim Pak. Nah itu apalagi nih, inspiratif banget. Iya, rumah tahfidz. Tahfidz. Nah sementara Bu, saya pernah begini Iya. Bu, ada program dari provinsi, dari Pak Ridwan Kamil, ada jatah satu desa itu 1 orang. Ketika ada guru ngaji Bu yang bisa tahfidz 100% Al-Quran, itu mau digaji 2,5 juta. Saya pernah cari, ada gak sih di desa Munjul 1 orang? Nggak ketemu Bu. Mudah-mudahan iya. nanti Ya, mudah-mudahan dari kalau Yayasan misalkan dari Al-Hajj ya. Yayasan Al-Hajj itu Bu bisa Iya. bisa terlaksana Bu. Iya, Mudah-mudahan Pak, Bu. amin, Ya. amin, ya. Terus apa saja Bu yang bisa diinikan Bu Iya, di dalam program kedepannya? program kedepannya pengen ada sekolah formal juga Pak. Jadi untuk misalnya anak-anak binaan Yayasan Al-Hajj, nanti sekolahnya juga di Al-Hajj juga. Sebelum sekolahnya mungkin Pak ya, Iya. itu saya tuh pingin
ada bangunan buat anak-anaknya Pak. Oh, gitu. jadi sekarang itu Panti Pak pengen ada pantinya. mudah-mudahan Ada kepada bangunannya. donatur, Ya. kepada pengusaha yang mempunyai hartanya lebih, Bu Ya. ya. Karena kan kalau misalkan Kalau ukuran di kampung itu 1 miliar itu besar Bu ya. Oh, Mungkin iya, untuk Pak. orang-orang yang kaya Sedikit raya ya. itu sedikit ya. Mudah-mudahan bisa nanti didonasikan atau bersama-sama. Ini kan amin. judulnya Bu, bukan milik pribadi ya Bu, Ya. bersama-sama. Siapapun orang yang akan mendorong dan mendukung dalam program Yayasan Al-Haji itu bisa rasa memiliki. Ya. Ini bukan milik pribadi loh. Hmm. Ini milik masyarakat seluruh Indonesia gitu kan Bu. Ya. Kita hanya sebagai pengelola saja yang akan membantu anak yatim sehingga jangan sampai ada anak yatim yang terlantar. Nah, terus mentalnya yang terbelakang. Itu, Pak. Apalagi sekarang kan Bu, di zaman medsos ini kan mudah sekali Ya, rentan. Ya, rentan, Pak. mudah sekali apalagi anak-anak bisa terpengaruh di dalam dunia medsos. Ya. Nah, kalau misalkan Yayasan Al-Haj ini bisa maju Bu, ada tempat pantinya, pergaulannya bisa terkontrol Bu ya. Bisa dilihat, bisa bisa diarahkan. Ya, terarah. Kan bisa untuk mentalnya itu untuk untuk membangun mentalnya itu bisa lebih terarah lagi Bu ya. Terarah, ya. Jadi tidak menjadi anak jalanan gitu Pak, anak jalanan, itu. anak terlantar ya. Nah, mudah-mudahan saya pribadi nih sebagai kepala desa Munjul berterima kasih sekali kepada Ibu. Selama ini Ibu selalu eksis, tangguh, sabar, berani berjuang sampai saat ini. Sampai ini malam-malam berani dari Cibantala, karena kan di desa Munjul itu belum ada penerangan jalan Bu ya. Ya. Sampai Gelap-gelapan Ibu berani datang ke sini. Inilah nilai perjuangan ketua Yayasan Al-Haj ini, hanya serta-merta untuk masyarakat atau untuk anak yatim semuanya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang selama ini Ibu lakukan di dalam perjuangan itu menjadi ladang ibadah Bu. Amin, Mudah-mudahan Pak. Ya. dan mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan, Amin. mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, Amin. dan mudah-mudahan Bu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Itu yang paling amin, penting ya Pak. Bu ya. Ya. Karena ini kan berhubung dengan waktu ya, Ya. mungkin takut Ibu nanti pulang ke sana kemalaman. Ini untuk semua donatur yang telah menyisihkan hartanya selama ini, mulai dari tahun 2017 Bu ya sampai dengan 2021. Terima kasih, hatur nuhun untuk semuanya donatur yang telah mendonasikan sebagian hartanya kepada Yayasan Al-Haj. Nah, mungkin Bu, kita kan udah malam nih. Ya. Saya juga berterima kasih sekali kepada Ibu, dan mudah-mudahan Yayasan Al-Haj jaya selalu. Iya, amin Pak. Doa Maju aja, terus Pak. Bu, maju Ya. terus. Jarang-jarang Pak kepala desa yang mendukung. udah cukup Bu. Jangan di sini Bu. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.